Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Ya, saudara pastinya sudah bangun dari tadi, saudara sudah mandi, sudah siap-siap semuanya. Saudara diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat tentunya, dan kita akan memulai ibadah ini. Saya undang untuk kita semua menaikkan satu buah pujian. Pujian ini indah, menceritakan tentang bagaimana saudara menghendaki bahwa hidup saudara, seluruh yang saudara miliki dipersembahkan kepada Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, Tuhanku. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ini hidup, ini matiku, ini waktuku, ini semua yang aku sudah lakukan, semua yang sudah aku rancangkan, semua yang sudah kemudian aku kepingin dan rindukan untuk dikerjakan dalam hidupku. Kami mau bawa ya Tuhan, pada kesempatan pagi ini di hadapan-Mu. Berkati, jikalau Engkau ingin ubah segala rancangan-rancangan yang kunaikan, biarlah Engkau yang jadikan semuanya seturut dengan rancangan-Mu. Jikalau kami kemudian dikehendaki untuk tidak melakukannya, biarlah Engkau nyatakan kepada kami ada banyak hal-hal yang bisa kami kerjakan sebagai pengganti daripada rancangan-rancangan itu, supaya itu juga seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu segala karunia, segala talenta yang Kau percayakan, itu kemudian Engkau percayakan dengan maksud dan tujuan tertentu, dan semuanya itu jadi untuk kebaikan-kebaikan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, untuk setiap kami pagi ini kami mau belajar banyak. Bagaimana kami dikehendaki Tuhan untuk melipat gandakan talenta karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Matius. Pasalnya yang ke-25 kita akan membukanya. Matius pasal yang ke-25. Dan kemudian kita akan memperhatikan khususnya di ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-30 kita akan baca bagian ini. Kalau saudara perhatikan di gadget Bapak Ibu Saudara,
maka itu tulisan berwarna merah. Artinya kenapa berwarna merah? Karena itu adalah perkataan Tuhan Yesus yang sejati. Perkataan yang maksudnya diucapkan oleh Yesus pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan padaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai engkau yang telah setia, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan itu adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagailah saudara dan saya yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman itu siang dan malam. Saudara, di sepanjang bulan Mei ini dan mungkin akan nanti juga di Juni itu berbicara banyak tentang yang namanya bulan saluran kasih. Saudara kemudian juga diajak oleh Tuhan untuk memikirkan banyak tentang hidup yang berpadanan dengan panggilan. Dan kemarin di minggu yang lalu kita sudah berbicara banyak tentang hidup yang saling membantu. Ya. Lalu kemudian saudara sekarang ini diajak untuk melihat bagaimana hidup saudara itu dipenuhi dengan yang namanya berkat. Karena besok itu kita akan bicara tentang Pentakosta, di mana Roh Kudus turun. Roh Kudus melimpahkan banyak karunia, banyak talenta, banyak kebisaan yang saudara kemudian punyai. Lalu kemudian saudara dikehendaki untuk menggunakan semuanya itu
di dalam kehidupan, karena sesungguhnya itulah kehidupan orang percaya. Ya. Nah, pada pagi ini kita membicarakan banyak bagaimana semestinya dan seharusnya saudara yang sudah diberi talenta itu dikehendaki Tuhan untuk melipat gandakan. Kenapa? Saudara perhatikan di bagian firman Tuhan tadi, kalau saudara memperhatikan dengan baik tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa akan ada banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan selama hidup saudara dan saya ini berada di dunia. Perumpamaan tentang talenta yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya itu menceritakan tentang kaitannya dengan kerajaan surga, di mana Tuhan itu kemudian dikatakan yang mempunyai kerajaan itu sedang bepergian dalam tanda kutip. Artinya sejak kemudian nantinya Tuhan itu kembali ke surga dan kemudian Roh Kudus turun, maka sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius ini menjadi satu kegenapan di dalam banyak hal. Saudara diberi banyak penyertaan oleh Roh Kudus, tetapi juga saudara diberi banyak kebisaan karena Roh Kudus itu pula. Dan perhatikan bahwa setiap kita diberikan oleh Tuhan, setiap orang percaya yang Roh Kudus itu ada, Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup itu, maka saudara itu kalau ngomong tentang aku gak punya karunia, itu omong kosong saudara. Itu orang-orang yang gak ngerti, kurang paham, atau orang-orang yang lagi ngeles. Istilah anak muda ngeles itu artinya lari dari tanggung jawab, atau lagi mau membohongi dirinya sendiri. Saudara, kalau kita membicarakan tentang orang-orang yang diberi talenta oleh Tuhan itu, setiap saudara yang mengaku saudara adalah orang Kristen, ada roh tinggal, maka saudara pasti diberikan. Jadi kalau bilang bahwa gak punya karunia, bohong. Ya, bohong. Yang berikutnya kalau ngomong tentang setiap yang diberikan Tuhan itu menurut kesanggupan, saudara. Jadi kalau membicarakan tentang saudara punya karunia atau talenta yang sekarang ini ada, saya tidak mau terjebak kepada konsep talenta dan karunia, tapi paling tidak dua-duanya itu dipergunakan Tuhan berganti-gantian atau di dalam signifikansi yang kurang lebih sama. Meskipun nanti acuannya bisa saja berbeda. Tetapi bentukan-bentukan ini jelas sekali bahwa karunia, talenta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita itu seturut dengan tanggung jawab kita. Gak mungkin Tuhan itu memberikan sesuatu kalau orang itu gak bertanggung jawab. Kan pertamanya kan ditanya, kamu sanggup? Sanggup. Seperti halnya perumpamaan tadi, Tuhan itu tidak kemudian berbagi tidak rata karena menurut kemauannya sendiri. Tetapi di sana dikatakan tadi seturut dengan kesanggupannya. Saya sanggup 5, saya sanggup 2, saya sanggup 1. Artinya saudara harusnya mengerti, memahami. Kalau begitu berarti aku ini masih belum menjadi orang yang bisa dipercaya kalau aku hanya cuma bisa punya 1. Jadi yang punya 1, punya 2, dan punya 5 belum tentu berarti bahwa mereka itu orang-orang yang dipandang yang 5 lebih baik daripada yang 1, atau sebaliknya yang 1 tidak lebih baik daripada yang kedua atau yang kelima. Yang terjadi yang kemudian dikehendaki oleh Tuhan itu adalah prosesnya. Sebetulnya saudara dan saya melihat di ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 di sana dikatakan, segera pergilah hamba yang punya 5 talenta, menjalankan uang itu, beroleh laba 5. Perhatikan.
Artinya ada hal-hal yang sedang dikerjakan orang-orang yang diberikan talenta dan karunia itu tahu dengan pasti tugasnya, saudara. Tahu dengan pasti apa yang harus dilakukannya, saudara. Dan ini berbeda dengan orang yang punya satu tadi. Lucu ya, dia sanggupnya satu, tapi yang diperbuatnya tidak sesuai dengan kesanggupannya. Dia tahu kok prosedurnya, dia tahu rule-nya bahwa orang yang kemudian dipercayakan ini, maka sesungguhnya ada tuntutan tanggung jawab untuk melipat gandakan. Saudara, jangan pernah kemudian saudara itu menjadi orang yang cepat puas diri. Terhadap apapun juga jangan cepat berpuas diri. Terhadap talenta, terhadap karunia, terhadap kesuksesan hidup, terhadap kerja keras saudara, saudara jangan pernah berpuas diri karena itu tuntutan Tuhan itu adalah biarlah engkau sempurna sama seperti Bapakku yang di surga itu adalah sempurna. Ngerti enggak? Artinya tuntutan Tuhan itu akan terus naik, terus naik sesuai dengan kapasitas. Nah kalau kita belum bisa masih mentok di 2, ya Tuhan akan terus percayakan itu sampai dilihat. Kita tuh mengusahakannya sampai sejauh mana. Nah jangan juga pernah dilihat bahwa ketika ngomong tentang yang namanya spektrum waktu itu bisa sama, saudara. Mungkin pada waktu itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, yang satu nggak mau melakukannya, yang 2 melakukannya dapat 2, yang 5 melakukannya dapat 5. Mungkin di dalam kacamata kita yang ngomong tentang proses, ngomong tentang waktu, yang 5 itu bisa jadi 6 mungkin. Tapi yang diomongin Tuhan itu 5 menjadi 5. Bertambah 5 maksud saya. 2 bertambah lagi jadi 2, jadi 4. Kapasitasnya bukan pakemnya 5 terus kemudian menghasilkan 5 jadi 10, bukan. Faktanya 5 mungkin bisa jadi 11. Faktanya 5 mungkin bisa jadi 12. Tidak ada pakemnya. Tuhan tidak menyebut pakem di dalam angka-angka itu. Tetapi Tuhan sedang melihat ada prosesnya, ada pelipat gandaan itu loh saudara. Jadi pelipat gandaan ini menjadi penting di dalam kehidupan kerohanian saudara, di dalam karunia saudara, apa yang saudara lakukan, kerjakan, hasilnya harus menghasilkan sesuatu. Itu takarannya. Jangan kita melakukan hal-hal yang gak guna di dalam hidup ini. Buang-buang waktu. Jadi sekarang ini di era pandemi, seakan-akan waktu itu sebetulnya running cepat banget saudara. Kita belum ngapa-ngapain karena kita sudah diperlambat situasinya, kita nggak boleh rame-rame, kemudian kita harus social distancing, kita harus memperlambat waktu, tapi sebetulnya waktu itu nggak berubah. Kita rasanya, hari Minggu lagi, hari Minggu lagi, bulannya udah ganti, kemarin itu baru ganti tahun, sekarang ini sudah memasuki bulan kelima. Aduh, saudara lihat. Kita dituntut berpacu dengan waktu dan proses itu harus jalan. Saudara harus jalani, saudara harus lipat gandakan. Gak boleh nunggu-nunggu kapan waktunya. Sampai saudara ngerti Tuhan nanti datangnya kapan ya. Enggak. Dia mengendaki saudara dan saya untuk terus melipat gandakan dari hari ke hari. Lalu berikutnya, kita juga tidak boleh menghapus fakta bahwa di akhir ketika kemudian semuanya ini berlalu dan kemudian Tuhan harinya datang, lalu Tuhan itu datang, semua itu dimintain pertanggungjawaban. Hidup saudara dan saya yang sudah diberikan banyak karunia dan talenta itu dikehendaki untuk dipertanggungjawabkan di akhir hidup saudara. Jangan pernah saudara lalai bagian ini. Kalau saudara diberi sesuatu, saudara harusnya tahu rule-nya, saudara harus mengusahakan, saudara harus melipat gandakan, maka sesungguhnya akan ada pertanggungjawaban yang nantinya kelak yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang empunya karunia dan talenta itu. Saudara jangan pernah di skip bagian ini. Jangan leha-leha saudara. Jangan santai-santai wae saudara. Saudara dikehendaki berpacu untuk terus mengerjakannya.
Pandemi Pak, semuanya dibatasi, tidak peduli. Saudara punya knowledge, punya pikiran hikmat, minta hikmat Tuhan untuk menyelesaikan semuanya. Pandemi ini semua orang sedang berusaha, semua bangsa, semua negara sedang berusaha untuk mengatasinya. Karena kita sama-sama diberi. Kalau pandemi, lalu kemudian saudara diem aja, nggak ngelakuin apa-apa, gimana mau pandemi ini selesai? Sekarang ini Pak, kita mau bekerja aja susah karena semuanya mati, betul. Makanya minta kekuatan dan hikmat Tuhan. Saya sendiri nggak ngerti, kalau burung di udara dipelihara Tuhan, pastinya Tuhan itu memelihara dengan caranya yang sempurna, dengan caranya yang ajaib. Saudara akan diberkati melalui apapun juga. Ketika kita lihat bunga di padang dihiasi oleh Tuhan tanpa memintal, tanpa menenun. Lalu saudara yang lebih mulia dan saya yang lebih mulia daripada mereka itu. Kita itu dipandang mulia, kita pasti dipelihara, bahkan dipercantik. So, jangan pernah dipikirkan saudara. Kekhawatiran-kekhawatiran yang enggak terlihat itu. Yang biasanya mengungkung kita, membuat kita enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan menghendaki kita berkreasi karena Tuhan mau melihat endingnya. Saudara di tempat ini yang saat ini menyaksikan, mengikuti ibadah doa ini, saudara dikehendaki tidak santai-santai, tidak leha-leha, waktu itu terus berjalan, tahu-tahu Tuhan sudah datang dan kita belum melipat gandakan. Saudara gimana? Ayo. Enggak boleh enggak. Saudara harus berpacu dengan waktu karena besok akan kemudian kalau Tuhan datang, saudara akan dimintain pertanggungjawabannya. Dan kalau saudara kemudian didapati oleh Tuhan setia, kalau didapati Tuhan sebagai sosok yang luar biasa baik, maka di situ dikatakan aku akan memberikan upah, reward. Nah, ini penting. Berbahagialah bersama dengan aku di kerajaanku. Saudara, yuk kita semua dikehendaki. Kemarin saya mengikuti kursus interface bicara tentang misiologi. Jadi inti atau pusat dari semua pelayanan orang Kristen itu adalah misi. Ayo dong, melakukannya. Dikatakan misi itu dipercayakan kepada semua orang percaya. Gak cuma hamba Tuhan, gak siapa, tapi semua. Karunia dan kemudian talenta juga dipercayakan kepada semua orang yang mengenal dia menurut kesanggupannya. Saudara dikehendaki untuk melipat gandakan dan saudara dikehendaki untuk bertanggung jawab, mempergunakan waktu karena esok Tuhan akan meminta tanggung jawab itu. Dan saudara akan dapatkan apa? Reward yang besar. Saudara, yuk sama-sama kita berpacu dengan waktu mengerjakan bagian ini. Nggak harus sepi-sepi di dalam pandemi ini. Kita belum onsite full, iya. Tapi nggak harus sepi kita melayani Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa yang baik, kami menyadari ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami seringkali berkata bahwa ini waktunya kami harus istirahat sebentar. Karena mumpung di gereja tidak begitu banyak pelayanan karena pandemi, maka ini kesempatan kami untuk adem, relax sejenak, santai sejenak. Tapi sesungguhnya Tuhan menghendaki bagi kami waktu yang bergulir itu harus dipergunakan dengan baik. Dan kami harus melipat gandakan apa yang Tuhan telah percayakan. Artinya kami tidak boleh memandang waktu itu dengan sia-sia. Sehingga hidup kami meskipun ini pandemi, meskipun semuanya ini kayaknya berlalu dilakukan dengan lambat, tetapi tidak di pemandangan Tuhan. Tuhan melihat proses, Tuhan melihat begitu luar biasanya hati anak-anak yang memang betul-betul serius mengerjakan karunia dan talentanya untuk terus kemudian dilipat gandakan. Tuhan, ampuni kami kalau kami mulai santai,
mulai kemudian tidak mengerjakan bagian-bagian dengan asumsi bahwa semuanya masih pandemi. Tapi baiklah, kami mulai hari ini, bangkitkan kami sekali lagi Tuhan, untuk mengerjakan karunia-karunia sebisa kami. Bulan saluran kasih adalah waktu yang tepat untuk mengingat kami harus mengerjakan karunia itu sebagai bentuk kasih kami kepada sesama kami. Ini seru doa kami Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nanti sebentar lagi ada pokok-pokok doa yang Bapak Ibu sudah boleh angkat juga, bagian dari karunia-karunia. Ayo naikkan kepada Tuhan, jikalau Tuhan menghendaki karunia saudara itu betul-betul nantinya dilipat gandakan, Tuhan akan bukakan jalan dan Tuhan akan berikan banyak hal untuk saudara dan saya mengerjakan bagian. Mari bertekunlah terus di dalam syafaat, awalilah hari dengan terus mengingat para pimpinannya. Selamat beraktivitas pagi ini, Tuhan memberkati weekend Bapak Ibu Saudara. Tuhan beserta kita.